Lambaikan tangan. Hari ini basket selesai. Oh, masih. Oke. Berapa anak yang bergabung? 99. Ini 69. Mau nggak? Oke, mudah-mudahan 69 siswa yang berbaik hati dan bersemangat pagi ini akan mengikuti sampai pelajaran selesai. Diberi kelancaran sinyal, kemudian kuotanya juga bertahan, sehingga mempertahankan semangat kalian. Oke. Ingkang jaler sinten mawon Bu Esti penasaran. Ini sih. Apa? Ini ya. Iya. Ingkang jaler sinten mawon menika? Pratama Panji Dermawan. Maulana Zaki. Faril. Halo Faril. Faril. Halo Bu. Saya. Sehat Ril? Iya, Bu Banda. Iya, Ci. Nggih. Lajeng mawon nggih. Menika sak sampunipun PTS. Penilaian akhir PTS nggih. Ateges kalau ini wiwit saking awal semester dumugi penilaian tengah semester sampun sami nyinau kalih bab utawi kalih piwulangan. Nggih menika ingkang kaping sepisan napa? Cerita wayang kanthi lakon kayu. Wayang lajeng ingkang kaping kalih kala wingi tembang mocop. Setelah PTS ini nanti akan ada 3 materi yang kalian pelajari. Yang pertama itu teks legenda. Ingkang kalau wingi sampun pemanasan dengan tugas nggih. Pemanasannya langsung tugas ya nggak apa-apa untuk mengejar waktu. Nah, lajeng mangke bibaripun cerita legenda menika materi ini pun dialog utawi pacelaton atau percakapan. Percakapan menggunakan bahasa Jawa sinipun. Lajeng ingkang kaping pungkasan nggih menika aksara Jawa. Ananging mangke ulangan aksara Jawa menika mboten Bu Esti paringaken wonten pungkasan, tidak di akhir. Insya Allah setelah teks legenda ini. Jadi nanti sambil belajar aksara Jawa, kalian sambil pelajari materi yang lain, yaitu dialog atau percakapan. Oke, Bu Esti, matur nuwun sanget dhateng para siswa ingkang sampun ngayahi nggarap tugas ingkang dados kewajibanipun nggih kanthi sae kanthi disiplin. Mbok menawi wonten ingkang dereng tasih dipun tenggo. Lajeng saged elingaken nyawel kancane ingkang dereng nggarap kangge enggal-enggal garap supados mboten numpuk-numpuk nggih. Emane ini tenagane, pikirane. Kalau tugas itu hanya ditumpuk. Nanti pada saatnya mengerjakan yang satu, mengerjakan yang lain juga, malah terlalu lelah. Terlalu lelah. Seperti lagunya siapa itu? Oke. Kalau wingi tugasipun bab unsur intrinsik nggih. 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 Nika cerita legenda. Nah, Bu Esti hanya mengulang-ulang saja karena setiap semester itu pasti ada cerita narasi ya. Baik dari kelas 7 semester 1 2 ada cerita narasi, kemudian kelas 8 semester 1 pun ada cerita legenda. Semester 2 juga ada.
Ampun bosen-bosen nggih. Ketemune narasi ya. Cerita narasi ingkang wujudipun cerita legenda menika mangke dipun sinau tengere kalian unsur intrinsik. Supados napa? Supados saged memahami, saged mangertos cerita legenda ingkang dipun waos. Tengere cerita narasi, Bu Esi hanya mengulang saja dari semester 1. Ingkang kaping pisan ngandharaken asal-usul. Jadi ada sesuatu yang dijelaskan melalui cerita tersebut. Lajeng sumbere saka lesan. Ketinggal mboten presentasi ini pun. Ketinggal. Sumbere Ketinggal, saka lesan. Ya, jadi bukan bersumber dari sebuah kitab atau karya sastra. Tetapi dari lesan yang mungkin sekarang dibukukan. Apa nih? Lajeng ana bukti utawa tinggalane. Jadi ada buktinya atau peninggalannya, entah itu berupa tradisi, tempat, utawi papan panggenan nggih, utawi menika sebuah nama. Nggih, terus wonten bukti. Buktine tinggalan. Benda juga bisa nggih. Kados malin kundang menika tinggalane arupi utawi awujud selo utawi watu. Lajeng bisa benar bisa ora. Tidak ada yang bisa memastikan itu benar atau tidak seperti itu kejadiannya. Amargi bisa benar bisa ora, mula bisa dipercaya bisa ora. Tidak semuanya harus mempercayai cerita yang ada. Lajeng ingkang kaping pungkasan ananging ingkang paling penting nggih menika ana weling utawi amanat kang bisa disinau. Menika ingkang dadosaken cerita legenda utawi dongeng utawi fabel menika kangge sastra, alat pengajaran. Alat pengajaran khususnya untuk anak-anak. Karena anak-anak kan suka bercerita. Nggih, mboten kalian juga masih sering bercerita kan nggih? Senang cerita Nggih. apalagi kalau di kelas. Gibah, Bu. Gibah, Ya, Mas Ibu. mudah-mudahan segera ada kesempatan sehingga kita bisa segera bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah nggih. Lajeng unsur intrinsik narasi, nggih Bu Esti ugi namung ngelingaken. Bilih unsur intrinsik narasi ya termasuk cerita legenda ini wonten itu. Ya, betul ya. 7. Ingkang kaping pisan tema utawi gagasan utawi undering perkawis. Yang kita singkat dengan akronim T, nggih. T. Lajeng paraga utawi lakon, tokoh, wewatek utawi perwatakan, latar, setting, awujud wektu, papan ugi swasana, alur utawi urutaning prastawa, amanat utawi piweling, lajeng sudut pandang utawi posisine pangripta. Yang kalau wingi sampun dipun dadosaken akronim tepo, monggo diwaos. Tepo, welas, lur, eling, sang, ngripta. Nah, ini juga pengingat supaya kita tepo seliro, lajeng welas asih ya, sedulure kabeh, dan mengingat, eling, mengingat kepada Sang Pencipta. Pencipta kita siapa? Gusti Allah. Ya, Tuhan atau Gusti Pangeran Allah, nggih. Nggih, mlebet wonten critanipun asal usul Rawa Pening. Rawa Pening itu lokasinya di mana? Ambarawa Kabupaten Semarang. Oke.
benar-benar ada ya rawa pening itu ya. Enten. Nggih. Panci wonten rawanipun. Wonten Kecamatan Ambarawa. Nah, asal usulipun rawa pening menika nggih ngandharaken cerita mengenai dumadine terjadinya rawa pening. Apakah sudah pasti benar ceritanya itu seperti ini? Mboten. Sehingga ada beberapa cerita yang memiliki versi berbeda. Jadi bisa perbedaan namanya, nama tokohnya, bisa perbedaan nama desanya. Nah, di sini Ngasem menika nami dusun ingkang kalebet wewengkon Kecamatan Ambarawa. Di sini disebutkan Ngasem nggih. Nanging menawi para siswa purun padosi wonten Google utawi menawi maos wonten buku cerita legenda Jawa Tengah, ada cerita yang menyebutkan itu bukan Ngasem tetapi Bonorowo, Banarawa. Nah, itu ada. Tetapi itu bukanlah satu patokan ya, karena tadi bahwa cerita legenda itu tidak pasti benar. Hanya kita fokus ke cerita ini, latarnya adalah yang pertama sudah terlihat, Dusun Ngasem, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ini sudah terlihat di sini, latar papan, utawi latar tempatnya. Kacarios ing Ngasem wonten padepokan kondang. Kondang apa tegese kondang? Terkenal. Terkenal, kondang, kawentar, nggih. Nggih. Jadi ada padepokan terkenal. Sedaya putut lan endang. Putut ini sebatan atau sebutan kangge murid jaler. Lan endang berarti murid estri. Estri napa tegese? Perempuan, wanita. Wadon, nggih, perempuan menawi jaler, kakung napa tegese? Laki-laki. Lanang. Putra. Putra, ya, lanang, laki-laki betul. Sedaya sami mangkok manahipun, seneng, bangga, pikantuk tulodo saking guru ingkang asma Ki Hajar Salokantara. Ya, mereka bangga, puas mendapat contoh dari guru yang bernama ingkang asma nggih, bernama Ki Hajar Salokantara. Ki Hajar kagungan budi wicaksana, berarti berbudi bijaksana nggih. Sehingga menjadi tadi tuladan, contoh teladan. Dene muridipun nama Ni Endang Ariwulan ingkang elok lan ayu. Jadi ada satu murid Ki Hajar yang bernama siapa? Ni Endang Ariwulan. Endang tadi sebutan untuk murid Perempuan. Berarti Ni Endang ini perempuan. Ingkang elok lan ayu, yang berparas cantik. Kalau kamu ingat, cerita narasi ada 3 bagian, wonten 3 perangan nggih. Orientasi, lajeng orientasi, isi, komplikasi, resolusi. Nah, ini yang masuk bagian apa berarti? Orientasi. Iya, orientasi. Memperkenalkan latarnya, tokohnya, termasuk orientasi atau bagian awal. Satunggaling dinten, nah ini mulai masuk konflik. Satunggaling dinten nih Endang bingung pados peso ingkang biasanipun kangge nyigar pinang. Membelah pinang, nyigar. Nyigar itu jadi 2, kalau ngiris jadi berapa? Banyak. Lebih dari 2. Tapi bukan jadi bebek ya. Nyigar pinang ingkang badhe dipun cawisake yang akan disiapkan
Kangge sesajen wayah dalu. Ya, jadi ada sesajen yang menggunakan pinang, mau dibelah tapi tidak ada daunnya. Kanthi ati kepeksa, piyambakipun siapa? Dirinya itu dirinya siapa? Ni Endang. Matur dateng Ki Hajar supados kersa ngampili peso. Ni Endang ini berbicara atau menyampaikan. Di sini karena Ni Endang adalah murid dari Ki Hajar, maka menggunakan matur sanes ngendika. Kalau nanti Ki Hajar ke Ni Endang di sini akan ngendika. Matur dateng Ki Hajar supados kersa ngampili pisau, supaya kersa bersedia meminjamkan pisau. Ki Hajar kaget nanging amargi sampun mepet wekdalipun peso wau dipun paringaken kanthi wanti-wanti, diwelingi, diwanti-wanti. Supados ngatos-atos lan sampun ngantos peso kaselehaken ing pangkon. Tidak boleh diletakkan di atas pangkuan. Kadang kan kalau racik-racik nggih, racik-racik sayur, misalkan sedang mengambil sesuatu itu diletakkan di pangkuan. Nah, itu diingatkan supaya jangan sampai seperti itu. Nanging Ni Endang kesupen. Di sini Ni Endang melakukan kesalahan walaupun tidak disengaja. Tandanya itu apa? Kaselehaken. Wonten pangkonipun. Pisaunya diletakkan di atas pangkuan Ni Endang. Saknalika peso ical. Ical ini maksudnya apa? Hilang. Hilang, ya. Ni Endang ngadep Ki Hajar. Maksudnya langsung menghadap kepada Ki Hajar. Rumaos, rumongso, merasa lepat, merasa bersalah. Nanging ingkang dipun lapuri boten duka. Artinya apa? Ki Hajar itu tidak marah kepada Ni Endang. Duka dalam bahasa Kromo bukan bersedih, nggih, tetapi marah. Kalau sedih kemarin apa? Kabeh tetuwuhan nandang sungkawa. Ingat ya, kemarin ya, di cerita Resi Jatayu. Sungkawa itu. Sedih. Sakwetawis dinten ngasem geger. Amargi Ni Endang Ariwulan garbeni. Garbeni itu hamil. Karena pesonya hilang, ternyata ada suatu karma atau istilahnya akibat ya. Akibat yang terjadi yaitu Ni Endang Ariwulan hamil. Nah, di sini ada hal yang mustahil ya sebenarnya ya. Ini makanya kita tidak boleh 100% percaya legenda. Diceritakan bahwa akibat dari pesonya hilang itu adalah Ni Endang Ariwulan hamil. Dan kita jangan fokus ke hamilnya itu, tetapi apa? Oh, ternyata kalau sesuatu sudah diingatkan dan kemudian kita melakukan kesalahan, kemungkinan besar ada akibat yang akan kita terima. Kita belajarnya itu di situ. Ki Hajar salokantara banjur dawuh Ni Endang ngadep. Ki Hajar badhe tapa brata. Tapa brata itu berarti bertapa. Tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Ing Redi Telamaya, di Gunung Telamaya. Redi menika gunung nggih. Redi adi sami mawon tegesipun. Lan maringi piranti dan memberikan alat awujud genta utawi klintingan ingkang badhe migunani kangge jabang bayi yang nanti akan bermanfaat. Boten dangu jabang bayi lair awujud naga. Nanging polaipun kados jabang bayi sanes saged nangis lan ngucap. Jadi lahir berupa naga, tetapi perkembangannya itu ya bisa menangis seperti manusia.
dan juga bisa bicara. Coba perhatikan di sini, ya yang Bu S di blog, terbaca di situ? Terbaca. Nggih, Sofi dipun waos sareng-sareng. Wingko katon kencang. Nggih, wingko Kencono. kencono. Ini adalah paribasan atau peribahasa. Peribahasa wingko itu petilan genteng. Remahan genteng. Kok genteng? Gendeng. Tahu gendeng nggih? Tahu, ngertos. Ngertos. Kalau sekarang kan sering disebut apa remahan rengginang gitu ya. Nah, ini remahan genteng. Katon kencono. Kencono itu emas. Walaupun dia lahir nganeh-aneh, nggih mboten. Wong Ni Endang itu kan perempuan, manusia perempuan. Melahirkan seorang atau seekor naga. Nika kan nggih aneh nggih mboten. Nah, hal yang aneh ini tetapi tetap dianggap sebagai emas. Ini berarti peribahasa bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, mengalami sesuatu yang sulit, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak mengenakan hati, kita tetap harus berpikir positif. Iya. Ada kebaikan di balik sebuah hal buruk. Ada sebuah kemudahan di balik sebuah kesulitan. Paling tidak, walaupun tidak mudah ya, karena sudah mengalami yang sulit itu jadi bisa, gitu ya. Jabang bayi wau tetap dipun openi, walaupun dia berupa naga, dia tetap dirawat. Kanthi asih tresno ngantos diwasa. Ni Endang ini tetap merawat dengan penuh kasih sayang sampai si naga ini dewasa. Warga ingkang sumerep naga menika mboten telas-telas anggenipun ngawon-awon. Warga yang mengetahui atau melihat naga tersebut itu tidak selesai atau tidak ada habisnya. Ngawon-awon itu ngala-ala utawi ngalok-alokaken. Nanging ya itu tadi, Ni Endang Ariwula tetap bisa menerima apa adanya. Sawetawis dinten ngasem geger nggih, Pak nggih. Naga ingkang sampun diwasa kala wau ing satunggaling dinten nyuwun prisa dumateng Ni Endang. Sinten sejatosipun bapakipun. Dia penasaran, dia ingin tahu siapa sebenarnya ayahnya. Ni Endang maringi prisa menawi Ki Ajar menika bapakipun ingkang saweg tapa Broto ing Redi Telomoyo. Bapaknya siapa? Yang ditanyakan bapaknya siapa? Yang mau dicari itu bapaknya siapa? Bapaknya naga. Naga yang bernama Baru Baru Plinting. Nggih. Naga lajeng betok kelintingan, nusul ing Telomoyo. Dia membawa kelintingan untuk dijadikan sebagai bukti. Ni Endang saking katebian ngetutaken. Dari kejauhan Ni Endang itu mengikuti atau ngetutaken. Naga wau medal lepen ingkang dawa. Lepen tegese napa lepen? Kali. Kali utawi sungai. Leren ing ngandhap selo, ya. Kemudian beristirahat di bawah batu. Ingkang sakmenika dipun wastani selo sisik lan nerasaken lampah. Melanjutkan perjalanan ngambah rawa saklajengipun lewat Kaligung. Sungainya namanya Kaligung. Lerem aso utawi ya aso-asoan alon-alonan lajeng ing satunggaling selo ingkang nama Selo Gombak. Nah, ini juga tempat peristirahatannya diberi nama. Maka nanti di sini akan ada legenda lagi. Legenda asal-usule Selo Gombak kalian Selo Sisik.
yang berhubungan dengan legenda Rawa Pening ini. Boten kesupen wau, boten kesupen naga wau ginakaken kelintingan. Dia membunyikan kelintingannya ingkang sami sumerep lan mireng kelintinganipun naga ingkang ngangge sumping menika. Sumping itu hiasan yang digunakan di belakang telinga. Ada bayangan tidak? Kalau orang yang di lajeng marabi utawi menyebut ngarani baru kelintingan utawi baru kelinting. Saking dinten wulan lan taun sampun dipun langkungi, sudah dilewati dari bulan dan tahun. Kelinting saged manggihaken panggenanipun Ki Ajar. Malah sakmenika kendo mboten gadah daya karena sudah lama ingin menyerah sebenarnya. Nanging saking keteguhan mireng kidung lamat-lamat kados kidungipun Ni Endang Ariwulan. Jadi ternyata Ni Endang Ariwulan dari belakang itu dengan melantunkan sebuah lagu. Oke, gampang dimangertosi nggih. Intinya ini baru kelinting kemudian bertemu dengan Ki Ajar Salokantara di Pertapan Telamaya atau di Gunung Telamaya. Kemudian Naga menanyakan apakah dia betul Ki Ajar ini betul ayahnya atau bukan Ki Ajar. Ini siapa ya? Suara siapa ini? Itu sebenarnya. Ya, sebentar. Jadi setelah bertemu, kelintingan itu digunakan sebagai bukti. Dan Ki Ajar sebenarnya kaget karena tidak mengira bahwa naga tersebut bisa bicara, menawi naga wau saged wicara. Ini ceritanya naga menanyakan, tetapi Ki Ajar ini tidak puas, hanya sebatas mendengar cerita dari baru kelinting dan melihat kelintingannya, sehingga Ki Ajar menyampaikan suatu permintaan bahwa baru kelinting itu diminta untuk melungkeri Gunung Kendil utawi Redi Kendil dan hanya kurang 1 jengkal. Sebenarnya ketika baru kelinting itu sudah bisa melingkari Gunung Kendil, Ki Ajar akan segera mengakui. Yang artinya baru kelinting itu masih membutuhkan waktu sampai dia tumbuh dan panjangnya itu bisa melingkari Gunung Kendil. Tetapi baru kelinting ini tidak sabar dan dia menggunakan lidahnya yang panjang untuk menggabungkan antara ujung ekornya dan kepalanya, sehingga ekornya bertemu dengan lidah si baru kelinting. Nah, di sini dijelaskan. Baru kelinting lajeng mlungkeri Gunung Kendil ingkang dipun dawuhaken Ki Ajar, nanging sirah lan buntutipun boten tempuk, kirang sak kilan, kurang 1 jengkal. Pungkasanipun baru kelinting nyambung ngangge ilatipun. Ki Ajar lajeng medal melompat mungkes ilat menika. Di sini ada artinya bahwa Ki Ajar itu ingin memberitahu kepada baru kelinting bahwa lidah lati itu tidak boleh digunakan sembarangan. Makanya ada peribahasa ya, lidah lebih tajam daripada pisau, daripada pedang. Nah, di sini pelajaran yang merupakan lambang bahwa
Lidah tidak boleh digunakan sembarangan, termasuk untuk berbicara sembarangan. Karena ditakuti bisa menyakiti orang lain. Sebenarnya baru kelinting marah dan merasa kesakitan, kelaran, nanging lajeng lerem manahipun. Yang tadinya marah akhirnya tidak jadi marah karena Ki Ajar memberitahu ini kekurangan itu tidak boleh ditutup dengan lidah. Amargi ilat menika pusaka ingkang ampuh boten wonten tandingipun. Ilat jembare mung sak welat. Welat itu potongan bambu, potongan sayatan bambu. Nah, sayatan bambu itu kan paling lebarnya seberapa sih? Tidak terlalu lebar. Nanging darbe khasiat, tetapi lidah itu memiliki khasiat. Yen pinuju nuju prono. Kalau digunakan dengan baik, bisa memikat, bisa menarik. Yen tan bener, kalau tidak benar, bisa gawe getering jagat. Bisa membuat goncangnya dunia. Goncangnya dunia. Ya, intinya gawe geger, nggih. Coba kalau ada yang menyebarkan berita yang tidak benar, itu kan bisa membuat geger atau bahkan menimbulkan perpecahan. Makanya dulu ada sejarah mengenai strategi atau apa namanya ya Pak Martin? Oh, itu? Yang adu domba. Divide et impera. Iya. Strategi adu domba itu bisa lebih cepat hasil penggunaannya, lebih cepat. Kenapa istilahnya reaksinya ya Pak? Iya. Ya, itu karena lidah itu yang digunakan, omongan yang dibolak-balikan itu sehingga memecah belah. Baru kelinting lajeng nerasakan tarak berata atau melanjutkan tapa berata dan lidah dari baru kelinting itu dibuat pusaka yang menjadi tombak kiai baru kelinting. Nggih, ngoten nggih. Singkat cerita, baru kelinting itu sudah bertahun-tahun di gunung, sudah tidak terlihat bahwa itu adalah seekor ular atau naga. Dan pada suatu ketika, warga desa yang sedang merayakan atau sedang menggelar suatu syukuran, mencari daging di hutan, dan malah memotong-motong tubuh si baru kelinting untuk dimasak. Dibawa pulang, dimasak, arwah si baru kelinting menyamar atau menjelma menjadi Jaka Bandung atau bisa ada yang menyebut juga Jaka Kendil. Nah, Jaka Bandung ini singkat cerita mendatangi warga yang sedang bersenang-senang untuk meminta makanan tetapi tidak diberi. Mboten diparingi. Lajeng tumuju ing satunggal dalem utawi griya utawi omah nggih dan diberi makan oleh Mbok Rondo. Itu tadi cerita legenda Dumadine Rawa Pening. Lajeng unsur intrinsik ingkang sampun kala wingi dipun garap. Nah, yang pertama. Oh, maaf, ini sebentar. Niki nggih. Temane itu jagi kapracayan. Lajeng paragane utawi tokohe baru kelinting utawa Jaka Bandung utawi Jaka Kendil utawi Jaka Bandung lajeng Ki Ajar Salokantara Ni Endang Ariwulan warga desa Mbok Randa. Wateke Ki Ajar Salokantara tegas nggih. Ni Endang Ariwulan welas asih tanggung jawab lajeng baru kelinting welas asih ugi kuat. Warga desa Mbok Rondo itu eman. Lajeng lataripun papan utawi tempat ngasem Ambarawa Gunung Kendil Desa Pathuk. Waktune zaman biyen suasanane ada suasana panik. Itu ketika Ni Endang kehilangan pisau,
kemudian sedih, ya sedih ketika Jaka Bandung meminta makanan tetapi tidak diberi. Kemudian senang, senang itu ketika si warga itu bersenang-senang. Alur utawi urutan kejadian alurnya maju, urutannya ini kurang lebih seperti ini. Nek Endang cukup ngambil pisau nanging luput, dia lupa meletakkan pisau di pangkuannya. Lajeng naga baru klinting lair, gedene dadi awon-awonan, banjur golet bapak, wonten ret dalam moyo. Lajeng nglungkeri gunung lan tapa, nanging awake diketok-ketok, lajeng dimasak. Banjur balu klinting nyamar, diadoi warga desa nanging dieman Mbok Randa. Ingkang kaping pungkasan, Jaka Kendil gawe sayembara kanggo males untuk membalas kelakuan warga desa. Nah, di sini yang akhirnya mendapat kebaikan adalah Mbok Randa karena dia diingatkan oleh Jaka Bandung untuk menggunakan lesung dan alu yang ternyata dapat digunakan Mbok Randa sebagai perahu ketika desa Patuk berubah menjadi rawa. Piwelinge yang diparingi amanah kudu dijaga. Lajeng menawa ana lupute kudu tanggung jawab. Amanah utawi piweling ingkang kaping kalih ora pareng ngregani mung sak njabane utawi dari fisik saja. Amarga atine uwong ora ana sing ngerti. Piweling kaping 3, lati utawi omongan menika kedah dipun jagi. Nah, ini analisis unsur intrinsik dari cerita legenda Rawa Pening. Mangke Bu Esti badhe maringaken tautan utawi link kangge ngempalaken tugas minggu kepengker. Lajeng tugasipun dinten menika maos legenda Rawa Pening menika kanthi teliti. Dan silakan kalian buat ringkasannya. Ringkasan minimal 10 kalimat, maksimal 20 kalimat. Ditulis di buku masing-masing, kemudian nanti diunggah pada link yang sama dengan link untuk mengunggah tugas minggu lalu. Jadi nanti mengumpulkannya atau mengunggahnya itu langsung 2 foto. Tetapi melalui Google Form. Ngoten nggih? Bu Esti cekapaken sakmanten kangge pepanggihan dinten menika. Semoga sehat selalu. Ya, jaga kesehatan, jaga semangat. Oke, jadi 50 berapa? Oke, sampun nggih? Bertemu di WA. Ya, yang belum bersensi silakan mengirimkan chat satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Dan yang mau menyusulkan tugas-tugas yang sudah kedaluarsa, silakan. Kamu bisa cek di grup ya, sudah Bu Esti kirimkan semua untuk semester ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, baru kamu japri Bu Esti. Misalkan tugasnya kamu sudah baca apa, tetapi masih bingung, nah silakan mengirimkan chat pribadi. Ngoten nggih? Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, kata-kata Diintip dulu. Tadi pagi Pak Mansur sudah mengintip. Belum amat. Belum, Bu. Iya.